maksudnya nggak harus bagus banget, nggak harus sempurna banget, tapi dia punya karakter atau warna vokal sendiri yang maksudnya kita nggak usah lihat fisiknya, kita udah tahu itu suaranya siapa. Apa-apa itu kalau singkat, yang prosesnya nggak lama, itu semuanya membuat kayak kejut-kejut gitu. Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Daging Talks to Learn. Sudah bersama saya, ini bisa dibilang salah satu musisi yang gak habis-habis masanya. Jangan dong. Oh jangan. Jangan dulu. Karena menurutku Bunda Yuni Sarah di depan saya ini berkarirnya dari muda sampai sekarang gak pernah berhenti berkarya dan laku terus. Bahkan harga panggungnya itu menurutku salah satu Gak yang ada terbaik. apa-apanya. Masya Allah. Gimana Bunda, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih Atta udah diundang di podcastnya Atta. Waduh, senang banget. Apalagi di sini tuh kita tuh selalu undang orang-orang yang sudah banyak menginspirasi juga buat di luar sana. Dan kamu menginspirasi saya untuk pakai kacamata karena ini pertama kali datang ke podcast pakai kacamata. Oh iya. Hanya untuk adaptif dengan Atta. Oh. Terlalu diada-adain gak sih? Tapi cocok Gumun. Hah? Cocok. Kita cocokologi aja. Tapi memang Bun ya, sekarang ini kan banyak juga penyanyi-penyanyi yang sempat hits terus tiba-tiba hilang. Yeah. Ada juga penyanyi juara audisi bakat tiba-tiba namanya nggak tahu di mana. Yeah. Ataupun pekerjaannya udah nggak nyanyi lagi, berhenti jadi musisi dan lain-lain. Apa rahasianya Bunda Yuni Sarah puluhan tahun tetap ada di industri, tetap laku panggungannya dan tetap bisa terus berkarya? Ya, pertama alhamdulillah kalau saya nyanyi tuh 35 tahun nyanyi di karir industri ya, di industri karir. Di luarnya itu saya tidak hitung karena itu proses progres pencapaian sampai memasuki dunia rekaman. Jadi kenapa sampai lama, kenapa sampai bertahan sampai sekarang gitu. Sebenarnya awalnya juga nggak tahu, orang dari kampung ya nyanyi di Jakarta yang penting masuk rekaman itu dulu. Kemudian nyanyi terus pemilihan lagu, dikasih lagu baru, dikasih lagu lama, kok lakuan lagu lama gitu ya, nyanyiin lagu cover. Saya itu penyanyi cover pertama, recycle pertama. Jadi yang kayak sekarang tuh mengcover itu dulu aku dikata-katain tuh. Bisanya cuma nyanyi lagu bekas gitu. Kalau dulu dalam taraf dulu belum ada sosial media. Tapi sekarang itu kayaknya hampir semua menyanyikan lagu recycle gitu loh. Jadi kenapa sampai bertahan lama? Kalau menurutku sih sebenarnya menjadi diri sendiri. Kalau penyanyi itu yang dipentingkan adalah karakter vokal. Karakter itu maksudnya nggak harus bagus banget, nggak harus sempurna banget, tapi dia punya karakter atau warna vokal sendiri yang maksudnya kita nggak usah lihat fisiknya, kita udah tahu itu suaranya siapa. Kan zaman dulu kan ada radio ya. Kita misalnya kita di perjalanan ditemenin radio, ini ditemenin radio, kita udah tahu itu yang nyanyi siapa, itu nyanyi siapa. At least sampai sekarang yang kita tahu yang karakternya kuat itu sampai sekarang, ya itu yang bertahan gitu. Nah, terus selanjutnya nggak itu aja juga gitu. Kenapa kalau misalnya ditanya Atta ngomong, bisa tampil sekarang sampai sekarang. Kita harus berkesadaran untuk kita layak tampil. Kita memuliakan diri kita sendiri untuk pantas gak ya kita ada di tempat ini gitu loh. Pantas gak ya kalau orang bayar segini apa segala macam kita kasih yang sesuai apa enggak gitu loh maksudku. Jadi kita misalnya saya alhamdulillah diterima di acara-acara yang baik, pokoknya di perusahaan-perusahaan, di tempat-tempat yang baik lah. Buat saya itu rezeki juga sebenarnya juga rezekinya orang-orang di sekeliling saya banyak kan. Ini kayak kita tuh kayak nyanyi kayak talang. Jadi bukan kita sebagai frontman-nya, tapi kita kayak talang. Kan kesana kemari rezekinya. Bener itu. Tapi ya harus disadari bahwa penyanyi itu terutama perempuan, kita
harus menjaga seluruh the whole package untuk ditampilin di atas panggung. Jangan suara bagus banyak banget, anak muda suaranya bagus banyak sekali. Kayaknya semua gitu aja udah enak semua. Tapi maksudnya untuk ditampilin di panggung untuk orang bayar kita di atas panggung menghibur misalnya klien-kliennya, menghibur yang lain, ada nilai kepantasan. Itu mereka yang nilai sih. Itu orang yang menilai. Mhm. Makanya kalau kita lihat Bunda itu sampai hari ini umur berapa Bun? Gak boleh kasih tahu ya, rahasia. Boleh 17, lah, 17. enggak kan kalau di negara orang-orang lain mungkin nggak boleh, tapi kalau kita ini lu umur berapa sih? Ulang tahun dirayakan 54 bentar lagi. 54 Iya, bulan tahun. depan. 50. Yang dijaga bukan hanya suara, tapi penampilan, fisiknya juga. Iya. 54 tahun ya Bun ya. 54 tahun. Kok bisa ya Bun? Gak kayak 54 tahun loh. Nah kalau dulu nih 54 tahun kita lihat mama-mama kita, tante-tante kita udah dasteran ini nih, dasteran kelelawar tau gak sih? Kita Iya, kalau iya. kemana-mana gitu ganti daster dulu gitu. Kita nggak ngerasa gitu karena apa? Oh kita tampilannya begitu, terus emang nggak berasa pas lagi ngumpul, oh kita ini udah tuir loh Boy, tapi kok biasa aja ya. Pada masanya tidak ada yang gini, nggak ada gap lagi masalah usia karena yang ada maksud di pertemanan dan lain-lain kayak aku main sama anak-anakku yang umurnya 40 tahun, anaknya Bang Henry maksudnya main sama teman-teman mereka, main sama temennya anak-anakku. Jadi aku main sama semuanya, adaptif aja. Tapi ada rahasia awet mudanya nggak dari Bunda? Yang paling penting menurut Bunda gitu? Itu pertanyaan yang aku nggak pernah bisa jawab gitu. Itu kenapa sih awet muda? Masya Allah mungkin aku kecil pertama itu. Yang kedua memang nggak ada loh yang sengaja memudah-mudahkan tampilan. Nggak, saya acceptan dengan umur saya yang banyak. Terus nggak muda lagi, dengan keriput, dengan uban, semuanya aku terima. Jadi kadang-kadang orang tuh misalnya ya di sosmed tuh kan kadang-kadang adalah udah tua, ya memang udah tua gitu. Misal ini ada keriput tuh, ya memang kan saya manusia. Kalau nggak ada keriputnya mungkin boneka gitu ya. Tapi ya anggap aja itu kayak bagian dari apa ya? Bagian dari semua pengen disapa. Oke. Semua cuman pengen ya biasanya yang begitu kan perempuan ke perempuan ya. Iya yang suka kadang-kadang malah yang ngejudge perempuan ya lain gitu perempuan ya. dan perempuan. Iya karena belum tentu juga yang ngejudge itu dia lebih baik juga. Iya kita anggap kalau misalnya kita diomongin kita lebih penting aja gitu aja. Iya. Karena aku pernah tuh ngelihat profil-profil orang yang suka menghina fisik orang gitu ya. Pas Iya. dipencet Kamu tuh buka kan? Ya, aku kamu buka fisiknya nggak lebih baik gitu. Iya, Lebih brutal lagi. Justru karena kita buka Maksudnya- terus kita buka, oh ya udahlah. Gitu. Iya, jadi kayak capek juga nih Iya, responnya. Mungkin juga ada kecemburuan atau apa gitu kan. Tapi Bunda sendiri ada nggak sih misalnya contoh ya? Orang kan bilang katanya umur segini harus facelift, stem cell, dan lain-lain. Nggak apa-apa. Menurut aku perempuan untuk menjaga, untuk membuat cantik dan membuat dia percaya diri, itu melakukan hal-hal yang kayak sekarang itu dulu tuh facelift diumpet-umpetin Kak. Oke. Dulu kita mau ngapain aja tuh diumpet-umpetin. Tapi sekarang kayaknya kalau nggak facelift kayak nggak jadi tren gitu loh. Lucu kan kadang-kadang. Atau kita misalnya mau pakai filter deh. Filter kamera gini apa segala macam. Itu sampai nggak kelihatan pori-pori loh kan. Ya kan? Nah padahal kan kita lebih seneng kalau misalnya pas ketemu, wah cakapan aslinya ya gitu. Dibandingkan misalnya gitu. Loh kok gini gitu, lebih glow gitu sebenarnya. Jadi yang normal-normal aku pikir lebih bagus. Pakai filter oke gitu, tapi masih ada batas-batas yang misalnya lo ketemu nanti dia nggak kecewa gitu loh. Jangan over banget juga ya. Jangan baper nggak ada Iya. ininya. Paling normal ya filter IG yang Paris dah udah sampai situ aja. Udah, Paris atau enggak misalnya dia mau pakai face app gitu ya. Misal pakai face app, ada kan angkanya 1 2 dikalikan 1 2. Jangan sampai 7. Iya. Pakailah yang senormalnya lah. Iya. Yang kayak cuman ngeganti makeup lah. Iya, jangan ganti muka. Iya kalau ganti kalau ganti muka pas datang doang. Iya, hanya masalahnya cuman gitu aja sih. Iya. Sekarang tapi banyak terjadi loh Bun kayak gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Buat aku sih mau melakukan ini itu apa segala macam itu pilihan dan bukan kapasitasku untuk komentarin hal-hal yang pribadi sih itu. Tapi bener nggak sih Bun ada fakta katanya Bunda itu nggak pernah pakai skincare dari kecil. Jadi baru pakai skincare itu umur 50 tahun. Sebenarnya gini,
pernah pakai skincare saat muka udah masalah gitu loh. Oh, oke. Saat muka udah masalah. Tapi pakai sunblock, sunscreen itu umur 50 pas belajar tenis. Itu baru pertama kali pakai? Iya, karena aku ngerasa pakai skincare tuh apa kayak beletak gitu, maksudnya karena lengket, jadi aku nggak pernah itu. Sementara sekarang ternyata ada semakin ya kemajuan teknologi, ternyata ada yang nggak lengket-lengket banget gitu. Aku musti deh mulai, walaupun cukup telat, telat banget malahan. Anak-anak muda sekarang, di umur segitu udah pakai. Jadi saran saya memang lebih muda pakai skincare, perawatan dan lain-lain akan lebih baik sih, pasti lebih keren. Aku Mmm. telat aja. Tapi kok Bunda tetap kalau awet muda apakah ada dari minuman yang herbal ataupun ada makanan tertentu yang Kalau di kalau dulu ya mamanya tuh kita musti minum kunyit asem ya oh, kan, kunyit kunyit asem. asem, beras kencur itu kan musti ya kayak gitu. Terus udah gitu daun sirih yang direbus kayak gitu. Mmm. Dari awal yang misalnya kita menstruasi awal gitu ya. Terus, habis melahirkan itu musti kayak apa gitu. Tapi selanjutnya setelah semakin banyak ini, pola hidup untuk ini, kesadaran untuk nggak nyampah di perut ya kan. Mmm. Terus, apa yang dipilih untuk lebih mentalku biar sehat terus, biar waras terus. Jadi kita itu sudah dalam taraf nggak apa-apa, nggak harus ngumpul setiap saat. Nggak apa-apa, nggak harus ada di event ini, di event itu dan lain-lain, nggak apa-apa banget untuk kita mesti mikirin diri kita gitu loh. Jadi kayak pagiku itu sarapanku walaupun hari biasa ataupun puasa dan lain-lain, sarapan itu telur 3/4 mateng, terus udah gitu avokat atau pepaya, terus udah setelah itu kopi nggak pakai gula. Terus udah dari pagi ya, pagi habis subuhan itu aku nggak keluar kamar, itu aku stretching, olahraga di Oke, dalam ini kamar. rahasianya didengerin Ya, nih, guys. habis Pagi dari olahraga, olahraga udah stretching terus aku vocalizing sedikit. vocalizing. Vocalizing even 5 menit gitu aku mulai itu. Terus udah itu aku keluar kamar itu buang Mmm. sampah kamar. Jadi keluar begitu turun tuh aku udah beresin tempat tidur, tak. Jadi nggak jadi Oh. nggak menunda gitu. Jadi beresin tempat tidur terus ngelakuin Oh, itu. nggak pakai Mbak tuh, bersihin sendiri? Enggak, aku semua beresin tempat tidur, dalam Oke. semua sendiri. Terus udah gitu keluar kamar grounding, nyiramin tanaman. Jadi aku ngobrol sama tanamanku. Ngobrol sama tanaman? Heeh. Jadi ngobrol dulu kayak dibilang orang gila, tapi pada Iya. saatnya pas orang semakin menyukai tanaman, semakin ada kalanya orang mulai, percaya dengan semesta, alam, bahwa itu makhluk hidup itu dia makhluk hidup juga harus disapa dan lain-lain. Itu sebenarnya itu rasa syukur. Jadi aku tuh banyak terima kasihnya, mulai pagi. Jadi bangun pagi tuh maaf ya, aku pagi tuh aku bacain Al-Fatihah buat badanku dulu sebelum aku turun tempat tidur. Karena aku terima kasih ke badanku gitu. Terus Oh, aku selanjutnya itu baru aku lakukan. seru juga ya. Sebelum tidur pun aku lakukan hal yang sama. Setiap hari? Iya. Wah, ini ya, jadi memang setiap orang yang sukses tuh punya rutinitas yang bisa kita pelajari, kadang-kadang itu unik, guys. Tapi menurutku banyak positifnya sih, Bun, ya, dengan Kan dulu menyrawat tanaman, olahraga, vocalizing. Tapi yang paling aku bikin penasaran, vocalizing-nya Bunda tuh kayak gimana sih? vocalizing-nya aku lihat di YouTube. Oh, lihat YouTube? Iya kan ada yang 5 menit aja karena ada yang misalnya, vocalizing ada kamu buka nanti bangun tidur itu ada di pagi hari itu walaupun cuman misalnya kayak gitu ya, tapi dilakuin kalau misalnya rutin konsisten itu bukan buat penyanyi aja, buat kayak Atta yang Mhm. misalnya dia Podcast, podcast dan apa. lain-lain gitu kan latihan diafragma kayak gitu loh. Nah aku kan nggak pakai berguru-guru gitu maksudnya. Jadi aku lakukan semua hal-hal yang simpel. Terus Mmm. dulu juga nggak melakukan hal yang rutin kayak gini, enggak gitu. Tapi karena semakin umur, terus podcast, aku sering belanja podcast. Akhirnya aku banyak belajar podcast. Menurutku podcast itu adalah kuliah singkat yang buat ngisi kepala kita ya. Pemilihan podcast harus bener. Terus udah gitu, mmm, Oh, iya bener juga ya. Jadi iya. podcast itu bisa menggantikan kita baca buku ya? Karena mereka literasinya mereka membaca buku mungkin ribuan buku, terus yang dituangin dalam waktu 1 jam. Jadi at least Nice. ada satu 2 katanya dia itu yang misalnya nyangkut di kepala kita. Mhm, Kita mungkin mhm. udah nggak bacanya mungkin nggak sempet walaupun aku masih kelangganan koran sampai sekarang, karena mencoba untuk membaca tuntas gitu loh. Karena kalau kita, cuman scroll itu
kita kayak belanja terus kita kelelahan gitu loh. Dehidrasi ya. Iya, ngedrain gitu Iya kita apa iya segala iya macam. iya iya. Oh, ini menarik ya. Jadi menambah ilmu setiap hari ya. Ya, jadi kayak kita coba baca apa-apa itu tuntas gitu loh coba. Mm-mm. Kalau menurut Bunda, yang Bunda udah lakuin sekarang kan nih udah bisa aja udah jam terbangnya begitu tinggi gitu ya. Apa kesalahan terbesar artis-artis muda sekarang yang menurut Bunda jangan sampai diulangi lagi? Kalau artis-artis jebolan festival di televisi, Hmm. televisi itu kayak orang digenjot dalam waktu yang singkat. Jadi dibikin itu untuk menjadi sangat populer di waktu yang singkat. Apa-apa itu kalau singkat, yang prosesnya nggak lama, itu semuanya membuat kayak kejut-kejut gitu. Kejut-kejut, kejut-kejut surprise mendadak pujian, kejut-kejut mendadak oh ya jobnya ada di mana-mana, kejut-kejut dengan berita yang banyak ini, semua serba kejut-kejut gitu loh. Nah, saat saat menerima ada kalanya itu kan waktu, saya percaya sama waktu. Waktu itu kan muter ya, Tak ya. Ada kalanya ini, berikutnya misalnya season segini dia yang ini juara. Season berikutnya udah yang ini yang juara, konsentrasi ke ini menjadi ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu ya. Nah, yang harus disadarin adalah pertama penduduk kita hampir 300 juta ini gak semuanya nonton TV. Yang kedua, stasiun televisi banyak. Tontonan YouTube banyak. Jadi jangan berpikir kalau semua orang pasti kenal satu orang itu. Mungkin dia populer, tapi gak semuanya orang tahu dia. Karena kalau begitu dia ngerasa semua tahu dia, itu puncak awal yang dia membuat dia menjadi lebih ngerasa gue ini semua orang pasti tahu gue, apa segala macam, minta fasilitas yang berlebihan dan lain-lain, sehingga kalau ada ada sedikit hal yang nggak disukain, Masya Allah biasanya. Kalau sombong langsung jatuh abis. Nah itu sebenarnya sikap dari pribadinya sih sebenarnya. Aku nggak kalau dia bisa maintain semua bisa panjang tak. Tapi pas ini ada pematik yang kadang-kadang, waduh ini udah perfect banget, tahu tuh ada aja nauzubillah min dzalik ya. Tapi maksudnya ada karena apa? Oh mungkin ada kesombongan yang kita nggak tahu di dalam dirinya. Ujian popularitas ya. Kan pokoknya begitu dia sombong dia jatuh. Iya. Terbalik gitu ya. Ya ada hal yang memang kadang memang kurang yang nggak disukain gitu. Nah menurut Bunda lebih penting yang mana nih untuk karirnya panjang? Apakah talenta, attitude, relasi, atau disiplin? Semuanya itu penting, Tak. Semuanya penting. Semuanya itu penting. Dia punya talent tapi dia nggak punya relasi, dia nggak punya relasi aja ya, orang nggak akan tahu. Dia punya relasi, dia nggak ada attitude, bisa dipakai bisa enggak itu. Iya kan? Iya, attitude itu semuanya adalah number one menurut menurutku attitude ya. semuanya adalah semuanya. Ya kalau misalnya lu udah oke semuanya tapi lu nyebelin, orang kan malas juga pakai gitu loh. Tapi lu nggak terlalu bagus tapi lu baik apa segala macam, orang lebih memungkinkan pakai yang dia. Dia dong nggak treatmentnya tuh nggak melelahkan. Karena apa? Ada juga orang yang misalnya IO gitu ya, kita nyanyi gitu, begitu dia nyakitin anak buahnya nggak akan dipakai lagi. Kan gue yang penting gue mau kerja nyaman-nyaman aja, gue mau pakai artis yang enak, yang orang yang kerja lama sama gue jangan tersakitin gitu loh. Ada juga yang gitu sih. Nah, apa tips dari Bunda agar banyak teman-teman yang mau jadi penyanyi dan lain-lain agar bisa menjaga nama baiknya selama puluhan tahun? Kan susah itu di dunia entertainment. Semuanya proses, Tak. Kita percaya sama proses sih. Proses itu ada hal yang terbaik yang dalam hal apapun sih. Proses itu adalah hal yang terbaik untuk menuju apa-apa yang kita jalanin gitu. Jadi bisa dibilang proses lah yang mengajari. Iya, gitu ya. dari benturan kita terbentur, akhirnya menjadi yang terbaik. Jadi. Berarti bener guys ini, kalau yang aku tangkep ya, orang itu guru terbaiknya adalah pengalaman tuh dari proses ya. Iya.
Karena proses Ini itu salah. progresnya kalau sekarang kebanyakan protes dulu, Bun. Ya Belum kan? prosesnya belum nyampe udah protes Iya, aja. ya kan kita kan terbentur, Terbentur, terbentuk bentuk. barulah. Kalau yang Bunda lihat sekarang, ini kan sekarang kalau dulu aku lihat penyanyi itu butuh ke label, butuh ke TV dan lain-lain ataupun radio untuk mempromosikan lagunya. Nah, ini kita punya fenomena baru nih, Bun. Iya, Dengan eranya TikTok, Instagram Reels, iya, YouTube Short, iya. Facebook Reels, semua video-video short form yang cepat ini, sekarang lagu-lagu yang bahkan dari daerah, yang video klipnya ada yang modalnya 1 juta doang, tapi bisa puluhan juta penonton, bisa ratusan juta penonton, bahkan mengalahkan video klip ibu kota yang udah mungkin Iya. modalnya udah 0,5 miliar atau udah 1 Iya. miliar gitu. Mereka cuman kadang bikinnya iseng tapi Iseng malah tapi ya. pecahnya tuh lebih, wah Iya, panggungnya di sama ya. mana-mana, orang singelong di mana-mana. Iya. Gimana Bunda ngelihat fenomena ini gitu? Fenomena ya kita mesti memang akui era digital ini ya, era digital ini dan sampai akhirnya kita pun harus adaptif dengan itu gitu loh. Adaptif dengan kondisi yang sekarang yang memang eh, orang itu senang menjadi viral ya. Ada Hmm, viral tuh kan sebentar aja. Ada juga yang aku bilang tadi, yang progres itu, milih yang mana gitu loh. Karena mhm, biasanya yang viral itu cepet juga selesainya. iya, Tapi kadang-kadang milih nggak apa-apa dulu deh, gue hajar dulu deh ini apa segala macam. Which is semuanya itu nggak apa-apa dan sekarang itu juga kita mengikuti anak-anak sekarang yang indie-indie itu jago-jago banget. Ya Allah, mmm, ini gimana promonya anak-anak ini? Gimana ininya? Kok bisa bisa sekeren ini? Anak-anak sekarang tuh gokil loh maksudku. Anak-anak Gen Z ya. Satu sisi aku ngeliat Gen Z itu kasihan udah kena Covid ya kan, terus udah mau keadaan dunia ya, geopolitik semua kayak gini, mau perang dunia apa segala macam sebenarnya sudah, tapi di satu sisi dia itu kerjaannya lebih tak 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 gitu. Ada penyelesaian-penyelesaian dari Gen Z yang kita juga surprise kadang-kadang itu mmm, untuk apa namanya, untuk mendapatkan itu. Mungkin penyelesaian misalnya ke orang zaman dulu nih, baby boomer, Gen X apa segala macam. Kalau ada perusahaan macet gitu, wah kita misalnya misalnya nih, misalnya satu airline gitu misal, wah kita mesti naikin tiket gini. Mungkin kalau anak Gen Z lain lagi nih, dibikin apa nggak tahu tuh, tahu-tahu, eee, majunya lain gitu, menyelesaikan, solve problemnya itu beda. Gen Z ya? Iya. Berarti memang harus bersahabat juga sebenarnya sama Kayak Gen Z. kayak kita nggak bisa pungkiri karena kamu bisa pemilihan misalnya gubernur New York misalnya, Heeh dia heeh, Gen Z. Dan di beberapa tempat lagi itu juga Gen Z semuanya gitu loh. Jadi ya memang memang mereka punya cara sendiri gimana mengkampanyekan dirinya sendiri, mereka punya cara sendiri, yaitu entah itu ya kayak mungkin lewat yang tadi kamu sebut, tapi TikTok, potongan ini, clipper ini dan lain-lain apa segala macam tuh diulang apa segala macam sampai orang itu wah ngelihatnya dia terus. mhm, Ya itu kan Clippers, trik marketing. trik marketing. Tapi nggak apa-apa kan Bun Nggak kritik? apa-apa, nggak apa-apa, adaptif juga juga aku juga belajar, aku juga nanya-nanya Oh, bukan makanya. malah musuhin ya? Enggak dong, kita Kan kita ada juga tuh kalau udah legend kan, wah yang baru-baru nih, nah ada orang ah, yang memang nggak memang menerima gitu. ada yang menerima misal, gue dulu," iya itu dulu, sekarang beda. Oh iya 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 iya. Keren keren, Iya Bunda nih keren. kan? Heeh. Jadi nggak boleh gue Enggak, dulu dulu ya? kan iya itu dulu, tapi sekarang beda. Jadi aku beruntung punya anak-anak yang Gen Z, jadi aku selalu tanya ke mereka. Malah belajar sama Belajar, tanya, anak-anak. mereka tuh ngupas semuanya. Misalnya waktu K-pop itu ya industrinya begini, dia belajar seindustri-industrinya. Sampai tahu ini manajernya ini gini, ini dulu ini diginiin. Terus ini Mmm, ada penyanyi misalnya dia mau masuk ke satu grup ini, dia harus nggak makan 7 hari, dia cuma makan es batu gitu doang ya. Untuk masuk ke bener-bener ini apa namanya, dunia ini, dunia apa ya, hiburan ini mhm, sedemikian kompetitifnya kayak gitu. keras, Dunia yang dunia yang keras segala keras. macam. Jadi dia merelakan itu untuk masuk ke situ. Berarti benar-benar tempat yang memang diidamkan banyak orang untuk menjadi populer. Ini makin seru pembahasannya, kita jadi penasaran nih, Bunda kan biasanya selalu ngeluarin karya. Apa karya terbaru yang akan Bunda keluarin nih? Eee,
single terbaru sih aku keluarin Terlalu Lama Si Sendiri. Terlalu Lama Jadi Sendiri. itu lagu itu lagunya kita. Kita itu maksudnya aku Kevin Celo. Jadi dari Oh, Celo tuh nyanyi itu dari SD kali ya nyanyi itu. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku ingin sendiri. Itu dia dari SD bawain. oke. Ini dia udah kuliah, udah mau selesai, aku izin Kunto. Kunto aku nyanyi lagu ini, boleh nggak? Buat siapa Mbak? Buat aku Dewe. Yang kebetulan aku juga sendiri udah lama gitu. Oh Jadi ya jadi relate ya. jadi relate sebenarnya. Terus ternyata juga relate dengan banyak perempuan yang lain juga gitu. Oh jadi lagu ini mewakili rasa hati Bunda nih? Aku dan banyak orang. Ak ngajak-ngajak orang lain ya Nggak Bunda ya? ngajak, aku cuman cocokologi. Tapi emang Bunda waktu nyanyiin lagu ini, ada kepikiran sambil curhat ataupun Nggak. ada rasa-rasa yang tiap Bunda nyanyiin lagu ini jadi happy gitu atau memang Kan klop aja gitu sama musik dan nadanya? emang seneng aja, terus udah gitu kan kalau lagu-lagu sekarang mental health terus yang dijual kan. Iya Ya iya karena iya. apa? Yang relate ini, yang kemakan ini ya gue bikin aja gitu. Kayak kita gini kayak kita itu dagang berdasarkan PO. Kalau kamu misalnya Mhm. kamu dagang, misalnya kamu bikin gini, PO-annya begini nih, enak banget kan kita ngerjain PO, udah pasti ada yang beli gitu. Mhm 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 mhm. Jadi mempelajari market juga ya, pasarnya kayak Iya, gimana gitu. kadang-kadang kalau misalnya kita punya barang bagus, kita nggak tahu mau jual kemana, ke siapa, itu juga basi jadi barangnya Mmm. juga. Kenapa Bunda lebih milih, eee, remake lagunya Kunto Aji daripada Bunda bikin juga lagu tentang kesendirian juga gitu? Enggak, aku sudah memilih untuk nyanyi lagu recycle udah sejak lama. Oke. Jadi lagu-lagu lama mulai dari tahun ya berpuluh tahun aku udah yang lagu lama tahun eranya ya, tahun 70, 80, 90, ada 400 tak yang kupilih. Jadi waktu aku konser tuh mengkurasi lagu 400 jadikan 35 itu cukup berat karena memang lebih banyak lagu hits di situ. Oh. Jadi Tapi ya ada lagu yang pernah Bunda bikin sendiri juga kan? ada, jadi dari Yang awal-awal nyanyi tuh album pertama justru ciptaanku sendiri. oke. Ya, jadi zaman, aku SMA aku udah bikin lagu sendiri, itu ciptaanku Yang sendiri. sekarang atau itu Bukan, juga Bunda kalau itu itu? mulai aku produce sendiri dari 2002 sampai sekarang itu aku produce sendiri. Jadinya Oke. lagu-lagu yang didengar itu yang dari aku. Kalau yang lama di Billboard dan Blackboard Mmm. tuh sampai di Pelangi. Mmm. Return of the Counter Heroes, Pelangi, Mengapa Tidak Maaf, itu semuanya itu label. Oke oke. Mhm. Tapi Bunda sendiri setiap lagi manggung nih, kan orang tahu Bunda sendiri nih, Mhm. ada yang, "Mau kenalan dong Bun," gitu, ada nggak kayak gitu? Enggak sih, Enggak ya? enggak. Minder duluan ya orangnya? Enggak, maksudnya, kan teleponku kan masalah terbatas ya, maksudnya nggak terima dari klien ya, kecuali temen misalnya yang mau bikin acara. Teleponku tuh Ah, udah 20 tahun lebih pakai satu nomor itu aja yang sama gitu loh. Tapi, mmm, jarang bunyi karena memang ya memang oke membatasin oke. itu. Emang belum ada keinginan juga kan Bun ya, Untuk untuk misalnya bisa punya pasangan lagi gitu? punya pasangan, mmm, aku nggak tahu nanti gini nih, cocok enggak, tapi awalnya sih sebenarnya karena anak-anak dulu ngelarang melulu ya jadinya Oh awalnya gitu. jadi nggak berani lagi ngomong. Pernah suatu saat ngomong, "Enggak lah enakan sendiri," tapi teman-temanku bilang, "Lu jangan ngomong gitu loh, nggak boleh ngedahuluin apa namanya, eee, apa yang akan terjadi di depan kita kan nggak tahu." Mhm Jadi mhm. aku udah, ya udah santai aja aku ngomong, "Terserah Gusti Allah aja, terserah si bos," aku bilang gitu, "mau bikin apa di hidupku." Mmm. Nah, Bunda sendiri akan ada manggung di mana nih ke depannya? Ataupun launching perdana Bunda akan nyanyi lagu Terlalu Lama Sendiri ini? Oh terlalu lama sendiri Java Jazz aku bawain, Java Jazz nih akhir bulan ini. Terus udah gitu aku rilis juga di akhir bulan ini, tanggal 29 aku rilis. Terus di bulan, Juni selain ngamen-ngamen ada menurut aku lumayan big event, karena konser sendiri. Ini terusan 3553 yang kemarin tahun lalu aku, buat di Jakarta, 3553. Mmm. Nah ini lanjut ke kota Surabaya, itu Mmm. ada Yanti bintang tamunya,
terus ada Elo, Ih, seru banget ada terus gengnya ada Bunda, Elo, Cakra, terus Cakra. Cakra ada Mas Nunu. Mas Nunu tuh Mus Mujiono, legend banget. Nah yang di Jakarta dulu Yanti, Boril, terus Nasar gitu. Di panggungnya Bunda. Di panggungku. Wah, gacor nih. Kamu gak penyanyi? Bukan nyanyi. Tapi aku tuh penasaran pengen suatu hari kayaknya bikin lagu sama Bunda, tapi aku rapnya aja. Iya, ayo seru. Kok Aku kok aku pernah nyanyi sama Iwa ya, pernah nyanyi sama Heeh. Iwa kayak nyanyi, terus udah gitu di AMI Award menang dan aku dibully semuanya. Hah? Karena aku Kenapa? dianggap aku tuh bukan penyanyi hip hop, tapi emang aku nyanyi sama Iwa aja, jadi masuk kategori Hip itu. hop. Oh. Kok Yang bisa gitu nge-rap, sih? iya aku dapet tapi aku udah bilang, oh, emang dia penyanyi ini gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa lah. Tapi di luar negeri kan Beyonce juga sama Jay-Z gitu loh. Maksudnya dia bikin collab-nya kan sama suaminya dia Iya, ya rapper. karena mereka melihat aku di apa CD atau apa penyanyi yang lagu melo. Padahal aku kalau kalau Hmm. show lagu tuh hampir diskoan, hampir semua yang cepet. Kayak lagu melo, misalnya contoh salah satu lagu melo favorit aku See You Again misalnya. Dia Heeh, kan Charlie Puth. iya. Tapi abis itu kan dia masuk juga collab-nya sama Wiz Khalifa gitu kan. Maksudnya jadi keren gitu lagu melonya tapi Iya, ada rapnya jadi kayak ada pesan-pesan dari eh dua lyrical yang berbeda gitu kayaknya touchy banget menurut. sebenarnya keren kan. Cek cek pek cek tek 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 tek. Itu masuk kan enak sebenarnya. Heeh, kan dia cuma masuk paling Iya. 8 bar, 16 Heeh, bar. terus eclipse gitu kan keren Heeh, sebenarnya. seru Gimana sebenarnya. bikin kita? Iya 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 iya. Iya. Aduh, apa kita bikin pakai AI aja ya? Iya, gak apa-apa. Tapi ini beneran, ini kisah nyata guys. Kemarin tuh aku baru podcast, orang kan pada bilang gini, "Bang, yang diundang di podcast Abang mah konglo sama orang yang udah sukses doang, yang nggak pernah undang yang biasa-biasa." Ada satu orang menginspirasi menurutku, ternyata beliau ini adalah seorang driver yang menyempatkan waktunya saat lagi kerja, dia nulis lagu Bun, Nice, keren. pakai AI, Mhm. terus lagunya ini akhirnya viral lah. View-nya bukan 1 juta, bukan 10 juta, bukan 100 juta, miliaran Oh, penonton. Masya Allah. Dan dia ngerasa, gajinya yang tadinya dari driver tiba-tiba naik berlipat-lipat gara-gara pemasukan tambahannya ini. Yang kerennya dia itu bikinnya bukan pakai komputer, bukan pakai studio, pakai HP Bun. Dan lagunya ini mungkin teman-teman semua pasti tahu Veronica. Dan Tapi ya, ya terus? dan habis itu semua orang populer di Indonesia penyanyi-penyanyi pakai lagu itu. Kemarin aku lihat Marion Jola, Mario Geklau, penyanyi-penyanyi di TikTok semua pada ada yang bikin dance-nya, ada yang ngenyanyiin, ada yang nge-cover. Wah, banyak Bun. Tapi kamu berasa gak sih caranya Tuhan itu membuat orang itu menjadi misalnya Nobody to be Somebody itu dengan caranya yang Betul, unik betul. gitu, Unik, ya unik. kan? Kita nggak tahu dia afirmasi apa setiap hari, Betul. kita nggak tahu dia ngebayangin apa gitu, atau berapa yang lama yang lalu dia itu ada di posisi sebenarnya sudah ada itu, Benar, tapi baru benar. terjadi sekarang. Keren sih, keren. Tapi itu menurutku menginspirasi. Makanya inspirasi itu bukan hanya untuk orang yang sudah besar, tapi menurut aku orang lagi berprogres dan dia bisa dapetin achievement itu sih. Wah, keren ya Bapak ini. Nggak usah gitu, kami kayak aku Yanti tinggal di gang dulu di Jakarta, jadi Iya misalnya ya. itu progresnya memang kita dulu tinggal di rumah petak gitu loh, tapi maksudnya Petak tuh 3x3 gitu Bun. kayak lo lagi gitu loh. Jadi saking dekatnya, saking tempat tidur sempitnya itu aku kayak kalau kasurnya itu ya Oma, Gemi, aku di kakinya mereka. Aku udah masuk lemari mulu gitu, saking Oh, ketendang, saking saking kecilnya. sempitnya. Orang Saking belum tahu ya. kecilnya, jadi emang begitu kita itu. Jadi jangan lihat sekarang itu adalah perjalanan-perjalanan yang jauh yang kita misalnya kayak Yanti lagi lomba gitu ya, supporternya ya aku aja sama Om Bu, adiknya Mama. Kita naik Vespa ya Ah, bertiga. Terus giliran aku lomba, supporternya Yanti sama Om Bu aja itu bertiga ganti-gantian begitu, begitu. iya gitu. Waduh, Itu awalnya itu, terus kita keren, lewat ke keren. TVRI. Terus nah kita itu selalu kita dapat uang itu kita buat bantu Mama. Memang kita ikut ini itu memang buat pengen bantuin Mama gitu loh. Jadi Hmm. kita kalau ditanya, "Ya ini mau ngapain ikut ini?" "Ya buat bantu Mama kalau ada uangnya." Wah, Jadi keren. gitu.
Ini inspiring guys ya. Jadi sebelum kamu ngelihat rumahnya Bunda Yunet dan Gemi yang gede-gede sekarang dengan mobil yang bagus, kalian harus denger juga nih rumah petak, Rumah terus tidurnya sampai ke peta. lemari-lemari ya, saking sempitnya gitu ya. Iya, Berarti lagi. sesulit itu dulu ya perjuangannya ya. Sebenarnya yang lebih sulit tuh mama dong. Karena Iya dia ya, harus menghidupi ya. dia harus mikirin besok kita makan apa, sekolah, Iya. ongkos, kayak Oma gitu. oma keren. Makanya setiap ketemu oma kalau di rumah, wah nih oma nih Itu mama itu bener-bener pejuang banget ya. betul. Di kita ke rekaman, kita tahu-tahu itu diajak rekaman. Bayangin aku ikut Bintang Radio TV, Yanti ikut festival pop ya. Tapi tahu-tahu aku dicari sama label untuk rekaman. Rumah kita kan jauh ya, kita harus naik taksi, gajinya mama berapa gitu loh waktu itu. Oh Tapi iya iya. dicukupkan sama Tuhan gitu, terus kita rekaman, terus kita ketemu ya di label itu ya, yang di rekaman di sini ada Indra Lesmana, Erwin Gutawa, yang ini apa segala macam. Terus di saat yang aku SMA itu aku mendadak diajak, masuk kuliah pertama deh, diajak Om Udinsa untuk ikut North Sea Jazz Festival di Den Haag di Belanda. Itu gila banget, itu festival paling gede, festival penyanyi jazz. Aku backing vokalnya waktu itu di Baskara. Baskara itu pemiliknya Bu Tutut, Bu Siti Rukmana. Jadi itu kayak terus mendadak aku di komunitas jazz dulu gitu loh. Terus selanjutnya aku nyanyi pop. Terus nyanyi pop, ya itu tek dung dung dung, itu aku cari uangnya di situ. Nyanyi lagu pop. Tapi at least kalau misalnya nyanyi lagu jazz, aku seneng gitu loh. Ada grup yang misalnya di kayak Lima Wanita, itu groove-nya itu kan mereka nyanyi jazz. Nah, aku happy, aku nggak mikirin uang, nggak mikir apa gitu. Terus ada lagi kayak misalnya Tujuh Bintang itu ada Faris RM, Deddy Dukun. Itu dulu Dian Pramana Putra, Malida, Tatik Sibi. Karena mereka nggak ada Vina Panduwinata, Tri Utami. It's legend buat aku, dari pemandangan dari kecil tuh yang lihat mereka tuh, wah gila banget itu. Tapi ternyata di saat aku udah umur segitu, aku jadi masuk ke Tujuh Bintang gitu. Jadi kayak misalnya, jadi semua orang itu punya hayalan di alam bawah sadar kita itu yang mungkin gitu ya akan terjadi berikutnya nanti. Wah, merinding lagi aku. Bener. Mungkin kamu dulu mungkin juga ada gitu di Iya entah bener selipan bener apa di bener bagian bener. mana. Dulu tuh aku ngerasa kayak wah ngeliat orang-orang pada ngeliat Bunda Yunet dulu, aku masih jualan apa ya? Iya kan, misal kayak gitu Ngeliat ya, Bunda misalnya iya Yunet, liat betul. Gemi, ngeliat nggak usah ini deh. Aku tuh dulu kan setiap ngeliat berita bola aku gunting-guntingin ya pemainnya. Itu udah afirmasi Itu itu. aku gunting-guntingin terus ditaruh di samping tempat tidurku sama mobil. Jadi aku cuma ngeguntingin pemain bola sama mobil. Jadi berita-berita mereka karena dulu kan nggak ada online gini. Aku baca beritanya habis itu aku gunting. Semangat juangnya gini ya jadi pemain bola. Aku tuh nggak pernah yakin tiba-tiba aku bisa main bareng satu lapangan sama pemain-pemain dunia tuh. Aku tuh kayak merinding malam-malam kayak wah ini is it possible gitu kan. Enggak, tapi semua itu kayak orang-orang bule juga melakukan hal yang sama. Makanya journaling apa segala macam itu sangat benar-benar sangat-sangat membantu kita. Misalnya kan kita kan kayak misalnya ada bu journaling, terus kamu tulis misalnya gambarnya kamu suka, kamu tempel, misalnya apa tulisan apa, misalnya tahun segini semua ini mesti selesai, misalnya apa Iya, segala iya, macam. iya. Itu alam bawah sadarmu sudah mengatakan itu. Membaca ya. Nah, terus sudah gitu energi frekuensi itu yang membawa itu semuanya. Di saat Keren ya. kita itu kayak di saat kayak kita itu pasrah sepasrah-pasrahnya, gue misalnya gue udah capek, misalnya gue lelah, gue pasrah, artinya kalau udah pasrah kan udah total terserah Tuhan yang ngatur kan. Itu justru kadang-kadang dahsyat tuh. Itu meledaknya di situ ya. Bunda inget nggak dulu bayaran Bunda berapa gitu sebelum sekarang kan orang udah tahu lah Bunda nih yang bayar nih kan bank-bank prioritas, pejabat-pejabat, undangannya Aku pengen nyanyi di presiden, lapangan, sebenarnya aku seneng, makanya aku kalau nyanyi di lapangan tuh aku seneng banget. Karena apa? festival ya. Iya, karena Oh Bunda kayak aku karena tuh mereka kan nggak lihat ya, maksudnya makanya kalau di pasar tuh aku misalnya, aduh ini sebenarnya penontonku nih yang asli organik gitu, iya misalnya iya kayak iya gitu. iya Kalau orang-orang kaya kan udah biasa ya lihat kayak gini, tapi mereka iya tuh kan beli kaset, beli CD kita gitu. iya. Wedding kan soalnya yang mampu bayar Bunda sekarang harga segitu ya Enggak, orang kadang-kadang itu. gini ya, kadang aku bilang, oh kok aku masih di wedding penyanyi ini banyak yang lagi hits banyak. Oh mungkin
tamunya ada pejabatnya pasti. Jadi aku kebagian yang untuk misalnya di jam segitu. Biasanya jam 8, setengah Iya, 9 iya, karena iya. mungkin ada pejabat yang datang. Pokoknya kalau tamunya udah mewah-mewah tuh udah Bunda Yuni. Nah, insya Allah doain amin. Ah, teh ngomong. Tapi kalau dulu inget nggak panggungannya Bunda dulu dibayar berapa ataupun kayak udah nggak usah bayar Mas Kan dulu sekali ada kayak Java di Friday Jazz itu 50.000 ya. 50.000. Kalau Friday Jazz di apa namanya di Ancol Heeh. itu dibayar 50.000. Kapan Bunda ngerasa kayak tiba-tiba karir gue melonjak nih? Tahun berapa tuh? Tahun Kayak bayaran sebenarnya tiba-tiba ya, oke gitu. ya waktu itu ya tahun 91 aku kan ke North Sea ke Belanda. Nah pulang tuh kalau udah manggil, udah rekaman Hilang Permataku itu lagu cover pertama yang ku bawain. Hanya karena produserku di Amerika udah mulai musim gini Neng, coba di Indonesia saya pengen coba. Nah itu aku tuh project percobaannya. Nah pas pulang ke Indonesia kok ada yang manggil-manggil Yuni Syara nih gini Yuni Syara. Aku masih kegok gitu masih dipanggil itu. Udah mulai dipanggil nyanyi tahun 91. Nah, berjalannya waktu nyanyi lagu baru nggak terlalu semeledak itu. Terus lagu lama surat undangan ini apa segala. Begitu masuk ke Blackboard itu ada lagu Hilang Permataku. Hilang Permataku itu aku dapat penghargaan BASF itu 2 juta kopi ya yang dijual itu belum di luar bajakan dan lain-lain ya kompilasi. Terus di tahun yang sama aku nyanyi Return of the Condor Heroes yang lagu Yoko itu 1,5 juta kopi. Jadi secara bersamaan aku dapat 2 penghargaan itu di BASF. Itu Bunda ngerasa karir Pernah Bunda aku ngerasa pernah pada fase yang orang banyak tahu namanya Yuni Syara gitu. I Yang see. setiap Sabtu itu kayak aku di Surabaya terus itu ada wedding ini. Jadi setiap Sabtu aku main di sini gitu. Kayak di setiap ada lah fasenya itu aku Iya, iya, di iya. situ terus gitu. Karena kalau orang di situ kalau ngundang ini, yang sini kalau nggak ngundang ini berasa kurang gitu. Oh, jadi persaingan. Iya, biasa-biasa kayak Iya, gitu. iya, 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 Heeh, iya, iya. heeh. Nah, di balik semua kesuksesan Bunda, terus karir Bunda yang panjang sampai hari ini yang membuat kita semua juga terinspirasi gitu ya. Bunda kan juga peduli akan sosial ya yang aku lihat. Bunda ada bikin PAUD sekolah gitu ya, terus kata kata kalau nggak salah ya, waktu itu aku pernah dengar Bunda bilang itu free. Terus kemarin juga Bunda banyak ngobrol sama aku soal anak-anak jalanan yang ikut berkompetisi mewakili Indonesia di luar negeri. Iya. Apa yang bikin Bunda terpanggil untuk ini semua gitu? Nggak ada. Jadi nggak pernah kepikiran untuk ada terjun di dunia edukasi, pendidikan, berkumpul bersama guru, terus menjadi kayak apa dutanya PGRI, undangan-undangan dari yang apa ya, yang soal guru, pendidik dan lain-lain itu undangannya menjadi seperti itu tambahan. Selain undangan sebagai seorang penyanyi, undangan itu juga menjadi banyak gitu. Jadi awalnya gini, saya kan main ke Batu. Terus udah gitu karena hotel penuh aku sewa rumah deket situ. Nah waktu pamit aku mau balik ke Jakarta, aku ke tempat nyamperin anaknya guruku SD. Dia sekolahnya tuh di gedung PKK. Ya namanya gedung PKK tapi di Batu ya pasti kecil tuh ya gedung. Pas aku pamit dia ngomong ini menit tak bubarno iki. Besok aku bubarin gitu. Loh aku lihat plafonnya sih udah separuh ya. Udah kayak mau ini. Loh terus anak-anak gimana? Ya wes bubar aja. Jangan mbak aku bilang gitu. Cari kontrakan. Saat itu juga aku cari kontrakan yang deket situ. Supaya anak itu besok bisa ke kontrakan itu. Udah ada itu terus aku langsung beli kursi meja kecil pokoknya buat belajar apa segala macam seadanya. Yang penting ada dulu gitu supaya mereka nggak bubar. Itu awalnya sih di 2010 atau 2011 gitu. Nah, Udah berarti sudah 16 tahun ya? ya hampir segitu. Ya kayak gitu. Nah, jadi sekolah ini kemarin ulang tahun ke-22 tahun karena sebelumnya sudah ada gitu. Terus aku in charge di tahun segitu. Nah, itu di rumah kontrakan. Itu memang bayarnya memang 2.500 saat itu. Karena memang ya kondisinya memang untuk anak-anak yang kurang mampu.
Jadi memang nggak dipastiin juga, kita nggak maksa juga harus masuk ini, enggak. Jadi anak-anak tuh masuk, kadang-kadang ada yang masuk, kadang-kadang ada yang enggak gitu apa segala macam, sampai akhirnya anak seneng dengan sendirinya masuk sekolah. Terus, mendadak ada anaknya wali kota sekolah di situ, anaknya mulai kalau ini mulai mulai yang masuk ini, mulai masuk yang itu. Nah, kita kalau upacara nggak mungkin ada di situ, kita pinjam tempat untuk melaksanakan upacara. Selalu di setiap upacara itu aku selalu berdoa, kita berdoa semoga nanti di tahun berikutnya kita sudah tidak pinjam tempat lagi untuk upacara atau melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini gitu aku bilang. Itu baru terrealisasi 11 tahun kemudian aku bisa, eee, punya gedung sendiri. Aku Mmm. bisa ambil KPR untuk, membangun sekolah itu. Jadi, dibantu, Bank Jatim waktu itu aku bisa, KPR di tempat kok ya ada orang lagi BU di jalan jalan utama gitu, jalan utama yang harganya itu di Batu bukan harga yang murah, harga yang mahal. Tapi karena aku dibantu bank jadi aku bisa, tapi untuk membangun itu kan perlu uang cash. Jadi saat itu aku bangun, saat itu juga Covid. Aduh, Waduh. saat itu juga itu Covid, tapi ya itu berjalan terus sampai sampai terjadinya itu sekolah. Nah, pas baru-baru ini karena fasilitas kita itu kita memakai AC, terus udah gitu fasilitas yang lain, kita itu mulai ada dari, toddler, TKA, jadi playgroup TKA, TKB, daycare. Nah, daycare otomatis sudah ikut masak, seragam juga anak-anak kayak baju-baju Korea apa segala macam. Saya punya guru 30 orang, sarjana PAUD semuanya kayak gitu. Jadi otomatis itu kan juga harus digaji, semuanya itu harus berjalan apa segala macam. Jadi, saya nggak minta-minta, bantuan untuk sana sini ya. Kalau siapa yang mau membantu silahkan, tapi itu udah ada list-nya. Udah ada Mmm. list-nya misalnya ke kepala sekolah gitu misalnya, "Saya mau nyumbang apa," oh udah ada list-nya misalnya di sini korden, atau karpet, atau rumput sintetis, atau misalnya apalah, misalnya buku apa segala macam, itu boleh milih. Jadi kayak kemarin ada temanku, "Net gue mau bantu ini," "boleh pilih aja." Oh dia mau beli CCTV, ya beli aja sendiri nggak apa-apa nanti pasang gitu. Jadi kita terbuka banget untuk itu. Mmm. Berarti bisa dibilang ini salah satu kunci rezeki Bunda lah ya, sampai hari Saya ini? nggak ngerti lah, nggak bisa pikir gitu terserah Tuhan aja. Tapi aku nggak mau berhitung bahwa gue bikin gini akan mendapatkan supaya dapat rezeki, enggak, aku Tapi nggak. kalau itu menurut aku. Oh gitu ya? Kan menurut aku. Oh iya iya. Menurut Bunda enggak apa-apa, tapi menurutku Oh gitu ya? karena aku tuh nggak tahu dari dulu punya kepercayaan aku ngelihat siapapun Heeh. orang yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah mudahkan urusannya. Masya Allah, amin. Jadi apapun itu kalau kita ngerasa kayak berat dikit nih ngelakuin sesuatu, kayaknya kalau aku mudahin urusan dia, Tuhan akan mudahin lagi deh urusanku yang lain. Masya Allah, Mungkin amin. karena Bunda banyak mudahin juga urusan anak-anak di sana atau guru-gurunya. Banyak juga Tuhan ngasih kemudahan buat Bunda. Amin, amin amin amin. Selanjutnya terus pertanyaan Atta tadi tentang anak-anak kaum marginal. Jadi Jadi saya 11 tahun nih ngurusin banjir di Jakarta. Ngurusin itu bukan berarti aku ngurusin orang se-Jakarta, enggak. Tapi semampuku aku membantu orang-orang yang terdampak banjir. Jadi aku ngolek nasi-nasi di warteg segala macam untuk dibagikan ke misalnya ke orang yang terkena banjir. Entah itu pakaian dalam, entah yang lain-lain. Bukan banjir aja sih sebenarnya. Kalau misalnya lagi ada bencana-bencana atas nama pribadi saya dengan orang-orang yang sama saya ikut, itu kita pergi sendiri untuk membagikan itu, pengobatan gratis dan lain-lain. Nah, di salah satu di tahun 2000 berapa ya, 2013 kali ya, Mhm. ada, ada ibu-ibu yang mau nyumbang baju untuk, yang terdampak banjir. Terus yang nganter itu anaknya. Anaknya nggak pernah Mmm. nginjak banjir nih, nggak pernah nginjak banjir, terus udah gitu dia lihat gitu, terus diliatin aja gitu, nggak pernah, terus bilang gitu, "Mbak, bisa bantuin kita nggak?" Gitu. "Ngapain?" Gitu, "Relawan bola, bola Mmm. anak-anak jalanan, anak jalanan." Jadi, anak-anak jalanan yang ada loper koran, ada tukang sayur,
ada tukang tambal ban. Jadi semua anak-anak itu yang memang sering ada di jalanan. Dulu ingat nggak Ata, dulu ada di jalanan tuh suka ada di pojok-pojokan untuk ngamen dan lain-lain itu apa segala macam. Yang which is tuh di drop karena untuk jadi anak jalanan itu dulu itu gini, yang kita kendalanya itu kita udah oke, tapi orang tuanya nggak oke karena dia mesti turun di jalanan supaya dapat penghasilan gitu loh. Nah, kita kumpulin anak-anak dari 7 provinsi. Yang kadang ada yang nggak punya akte, ada yang nggak itu. Waktu kita mau berangkatkan ke Brazil, mau kita berangkatin ke Brazil. Nah, anak-anak itu bonek, nggak punya ini itu. Tapi kita sewa camp, terus ngajarin mereka makanan internasional, terus gimana kita ketemu karena ini yang ikut pertama tuh 20 negara. Sebelum Piala Dunia, ada Piala Dunia khusus untuk anak-anak jalanan. Itu kita ikut yang pertama kali tahun 2014. Selanjutnya itu udah sampai sekarang udah 4 kali. 4 kali yang kemarin. Terus yang pertama itu kita dapat tim terbaik sedunia. Karena boneknya itu. Pokoknya joget, pokoknya berisik gitu loh. Pokoknya gitu, kita tim terbaik. Berikutnya kita kiper terbaik. Kiper terbaik. Terus yang kemarin yang ketiga itu kita berangkatin perempuan, kurang berhasil. Nah yang terakhir kemarin kita berangkatin ke Meksiko. Dan surprising mereka juara dunia lawan Argentina. Tadinya skornya 1-1, akhirnya penalti, adu tendang penalti Dan menang. Alhamdulillah. Wah, seru ya. Membanggakan. Soal bola Dan nih, dia ngefans banget sama Bang Atta. waduh. Dia Katanya hari ini mau diajak Bun. Enggak, Atta, yang kemarin kan ngumpulin mereka kan cukup Iya, sulit ya, sulit. cukup Betul, sulit. betul. Jadi gak semuanya. Kalau misalnya aku bawa satu mesti bawa semuanya. Karena kalau enggak kan gak enak. Kan semua Betul. mengidolakan Atta, pengen. Jadi kamu tuh inspirasi mereka untuk anak-anak semua se-Indonesia itu Atta itu inspirasinya mereka. Terima kasih. Adik-adikku sayang, kejar mimpi kamu. Terus belajar, jangan cuman pelajari satu skill, harus bisa banyak skill. Sekalian skill bola, habis itu perdalami skill yang sekarang. Kamu bisa bikin konten, bisa ngedit, semuanya bisa autodidak. Semuanya bisa kita saling belajar. Semoga nanti kita ketemu lagi sama Bunda Yunet ya. Iya, karena itu kan jendelanya mereka. Mungkin berikutnya mereka akan belajar coding, akan belajar yang lain-lain. Itu mereka itu anak-anak SMK. Jadi ada anaknya ojol, ya kan, anaknya security. Jadi mereka sekarang itu. Yang lucu itu yang waktu yang pertama itu karena bapak ibunya tukang sayur, jadi waktu wisuda dia bilang, Bunda bisa nggak jadi wali murid saya, mewakili saya gitu. Jadi oh boleh, di mana? Sekolah di Cengkareng. Kebetulan aku mau flight ke Cengkareng, mau flight ya. Ya udah kita akhirnya mampir ke situ. Yang sekolah itu nggak tahu kalau dia itu jago, abis terbang itu udah ikut kompetisi Piala Dunia. Dia nggak tahu. Jadi waktu itu datang ke situ orang-orang juga agak kaget. Aku datang ke situ terus diminta ke atas, diminta ke depan. Terus aku jelasin bahwa di sekolah ini tuh ada anak yang memang dia tuh jago main sepak bola gitu. Kemarin terus akhirnya aku nyanyi. Abis itu terus jadi bubar itu karena jadi ramai. Jadi aku ganggu itu, ya udah akhirnya balik. Tapi kemarin dia sudah menikah, aku pun datang untuk kayak gitu. Seru banget ya cerita Bunda ini karena dulu aku waktu pertama kali bikin pendekar itu juga alasannya gitu tuh. Ada anak-anak di sekolahan daripada lu tawuran mending main bola, gue bilang. Nah itu termasuk ku sampaikan ke pemerintah waktu itu, boleh nggak ada di salah satu piala Indonesia itu untuk kaum marginal. Karena aku kepengen even itu nggak di jalanan, aku pengen misalnya sampai mencakup sampai Irian Jaya. Kebayang nggak mereka itu nyeker terus, nendang bola nggak pakai sepatu, kurasa udah tendangannya udah gila banget. Kebayang nggak sih mereka ada di kita gitu loh, ada di sini, terus namanya mereka ada di sini gitu, anak-anak yang sama gitu, pemerataan mereka ada di sini gitu, nggak pernah ada. Ini Jawa doang, Jawa maksimal tuh kemarin saya berangkatin sempet dari Makassar, yang lain Jawa.
Iya tuh saya pernah, kan saya beberapa kali ke Indonesia Timur ya Bun. Itu di pinggir jalannya, wah itu banyak banget anak jalan yang Aduh, main bola. makanya Dan satu hari aku pernah gerebek gitu Bun. Aku turun, kan aku lagi ada acara diundang apa gitu. Nah aku heeh, sengaja pengen ke jalanan, bawa dari Jakarta sepatu banyak Bun. waduh, Wah itu pas sampai ke sana terus langsung dikasih. Wah itu senengnya waduh, Bun Masya mata Allah. mereka Bun. Iya, Itu kamu kayak bisa kan baca matanya? menjawab banyak arti. Dan di situ aku lihat, wah seneng banget aku main bareng mereka itu kayak, nyeker-nyeker. Aku nyeker juga Bun. Aku ngerasain itu. Tak kamu Mereka bayangin. main itu. Jadi waktu aku injek, ada beberapa emang yang bisa aman, tapi ada tuh Ya kan batu, udah ya tajam-tajam. kan tajam nyangkut ke sini tuh kan sakit. Tapi mereka itu kan biasa gitu. Keren, keren, keren. Apalagi mereka kalau misalnya dia pakai, aduh pengen impian aku itu ya, aku ngayal aja. One day mereka akan ada kompetisi, paling tidak di tanah Jawa, mereka ada Hmm. di, apalagi kalau membawa itu, membawa Indonesia. Karena aku sedih dengan yang di bagian sana. Kalau enggak berarti harus kita aja Bun yang bikin. Iya Kita harus aja kayak kayaknya. ya, kayak Kalau misalnya. misalnya belum Ya bisa nanti siapa pas sana, kita kompetisi aja. 4 tahun ke depan, kan kita selalu 4 tahun ya, 4 tahun kalau bisa Atta membantu memfasilitasi mereka untuk ada di situ, Masya Allah kayaknya kayak kita kayak di titik nadir nadir gitu. Mereka negara, dia itu provinsi terkaya tapi maksudnya kok dia nggak ada di seluk-beluk apapun di negara ini. Jadi kamu bayangin Hmm. gak sih? All my respect untuk teman-teman semua di sana. Semoga apapun yang kita lakukan. Ini mungkin dengan kita ngomong di podcast ini aja, menurutku semoga banyak yang mendengar juga sih Iya, Bun ya. iya, iya. Ini kan suatu suara ya. Walaupun Iya. kita bisa Ini ngomongnya aja awal dari kan suara, kayak dari ya hati, Allah. semoga bisa ada movement yang luar biasa lah buat Iya, teman-teman di sana. buat Walaupun memang aku tahu aku pernah ngobrol sama sebuah brand, kenapa sih nggak bikin sana? Oh iya, soalnya ke sana katanya pesawatnya mahal, ibunya mahal gitu. Aku bilang, oh gitu ya alasannya. Tapi akhirnya kemarin kita berhasil tuh futsal pertama ngadain di Papua tuh akhirnya oh keren pertama banget. kali. Dan itu aku rasa anak di sana itu, wah stadionnya full. Oh Aku ngerasa iya, engagementnya itu bukan engagement secara sosial media doang ya, tapi engage masyarakat tuh datang ke situ tuh gila. secinta itu loh sama Iya. futsal, bola dan Sepak lain-lain. takraw nggak pakai sepatu kan? Sepak takraw pakai pakai Kamu pakai. kamu bayangin deh, dia memang sepak takraw nggak pakai ke sepatu, dia pasti jagonya setengah mati. Karena memang anak-anak timur tuh spesial Bun, bukan hanya suara di Ya musik kan, ya, misalnya Irian juga, Rote juga, Nusa Tenggara NTT spesial. apa segala macam, luar biasa itu anak. Aku pernah kayak kerja sama, aku juga ngerjain kayak misalnya dampak-dampak bencana. Itu ngajarin ibu-ibu supaya nggak terima uang aja, supaya dia bisa bekerja. Jadi aku ajarin waktu itu bikin ecoprint. Jadi sampah-sampah yang ada di situ diolah, di kain itu dijadikan motif-motif kain yang bisa dijual. Harus ada ditampung dong. Pemerintah yang harus nampung itu sebenarnya. Ya kan Hmm. kita kan pribadi Mm, mm, harusnya mm. ditampung pemerintah untuk bisa dilakukan misalnya di provinsi ini dijual misalnya ke hotel misalnya. Setiap hari ini pakai baju ini. Tapi hasilnya dari dari yang terdampak bencana gitu. Itu bisa jadi ekosistem yang baik sebenarnya. Iya betul, Iya, tapi kalau betul, nggak ada respon apa-apa, masa kita yang dari Jawa mau betul, yang di betul, sana nggak ngerespon? betul, betul. Karena Ya. untung kemarin aku punya salah satu gubernur yang aku suka ya, namanya Bu Shirley. Jadi Oh, itu no wonder deh. Itu the best 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 deh ya. keren. Dan Menurut aku aku dan waktu ngobrol Bu Shirley nanti ada planning. Jadi aku ke Maluku sana sama Bu Shirley Ternate. akan ngajarin ibu-ibu di sana jualan UMKM online. Oh iya, Jadi kamu juara ya kemarin iya, jadi online ya. aku pengen ibu-ibu UMKM di sana itu bisa jadi afiliator dari kotanya masing-masing. Jadi mereka selain bisa jual karyanya, jual produknya, dan mereka jadi bisa ibu-ibu yang di rumah atau bapak-bapak di sana atau anak-anak mudanya bisa punya penghasilan lagi Bun. Kan sekarang banyak orang tuh jualan udah pakai affiliate semua dari TikTok Shop, Tokped, keranjang kuning. Nanti all sosial media menurutku akan ada keranjang Itu kuningnya. aja kayaknya aku nggak ngerti, aku mesti tanya kamu belajar. Nah itu kalau diajarin semua menurutku sekarang aja sebagai pengusaha mereka butuh affiliator sebanyak-banyak. Jadi tanpa harus kamu kerjanya dari Jakarta lagi. Jadi kamu bisa jualin barang orang Jogja, orang Jawa, orang Papua, orang Maluku, orang Ternate itu dari online. Jadi Ya kebetulan dia memang visioner dan visioner adaptif dengan dan kondisi bener. sekarang.
Dan dari sebelum beliau jadi gubernur, aku ngeliat tuh waktu beliau masih support suaminya. Beliau tuh bikinin campaign buat suaminya tuh, aku bilang, ibu ini bener-bener mengerti apa yang dia mau lakuin. Jadi tuh aku Sebentar tuh dulu waktu ke rumahku, ke base camp ini ngobrol, "Bang, kita bikin apa ya buat masyarakat, buat ini." "Ayo Bu, kita bikin ini, karya ini." Itu ibu memang. sementara aku masa kampanye buat bapaknya dari zaman kecil. Oh iya, Ya ada suaminya. ya, jadi Emang tapi terbukti ya sekarang waktu beliau menjawab tuh mereka, ya semoga lah beliau bisa aman-aman terus, dan aku yakin salah satu pemimpin yang aku suka sih. iya, jadi kadang Gebrakannya buat semoga yang lain-lain itu bukan, apa, menjadi, kayak saingan, jangan. Jadi iya, kadang-kadang itu ya itulah bersatu karena dia perempuan ya, perempuan terus menonjol kadang-kadang itu kan agak-agak iya, iya, riskan. iya. Jadi sebaiknya mungkin yang bagus dicontoh, yang enggak usah gitu-gitu aja. Kalau Bener, bener, misalnya bener, kita bener. semua rata begitu, kita ada di mana, itu keren nih, kita contoh deh, ini apa segala macam tanpa melihat dia siapa atau Heeh. dia siapa, kemungkinan tuh semuanya akan lebih ratanya lebih cepat gitu. Tapi menurutku Bunda Yunet juga cocok Di? pemerintahan. Enggak. Menurutku ya, kan Menurut tuh ada 2 kali menurutmu loh. menurutku ya. Kan ini kan terserah orang gitu. Ini kan Iya, menurutku. iya 2 kali Ini kamu 2 kali ya menurutmu. menurutku. Karena menurutku kan Bunda ini apa, maksudnya ada banyak caring ke orang, terus punya vision yang bagus, punya pengen membangun masyarakat juga. Daripada aku ngelihat beberapa kadang-kadang belum 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 tempatnya gitu. Jadi kayaknya Ya mungkin aku bisa mungkin ya dengan senang hati kalau misalnya ada yang membantuku, maksudnya bukan kos sendiri gitu loh, maksudnya bisa nyalonin lah, nyalonin Bunda aja lah ya. enggak maksudnya menjalani karena banyak banget yang bisa diajarin. Kamu tahu yang mama-mama di roti itu dia mintal itu segala macam. Itu kayak apa gitu loh. Kita Mmm, jualnya itu di sini. Memang di sini memang kurang cocok, di luar negeri itu gila banget. Yang harga segini yang misalnya kita dari Ekoprint biasa dari sampah itu, di sana bisa $200 loh jualnya. Terima kasih banyak Bunda udah sharing-sharing, semoga percakapan ini banyak dagingnya dan bisa jadi inspirasi juga Mau Idul Kurban, mau Idul Adha, jadi perlu buat banyak daging. orang. Mungkin terakhir Bunda nyanyi dong Bun, nyanyi kayak gitu, nih buat penutup yang hangat. Sebelum nyanyi tapi Bunda kasih 3 tips dulu buat anak-anak muda nih, jadi penonton daging ini banyak banget orang yang pengen belajar. Kasih 3 tips sukses habis itu nyanyi. Nah itu, baru Aduh mulai aduh, closing. aduh tips sukses, eee, Tips sukses, tips bisa menurut berhasil, ya, menurutku sih bangun pagi dulu. bangun pagi, oke. Tapi itu important loh guys, aku selalu baca banyak orang sukses dimulai dari bangun pagi. Iya, aku Oke. juga minta anak-anak to be on time ya di hal apapun gitu. Terus jangan lelah untuk belajar dari siapapun. Bukan harus siapa yang ngomong, dari siapapun yang ada misalnya value-nya baik, dengerin aja, terus terapin pelan-pelan gitu. Nggak semuanya nggak dituntut untuk singkat-singkat, tapi kita nggak ada salahnya belajar dari orang-orang yang pernah sukses. Artinya dia udah pernah mengalami kegagalan itu diceritakan. Kalian udah bisa nyerap, nggak perlu ngalamin yang gagalnya. Kita udah bisa. Jadi kayak baca biografi itu kan, kenapa dia bikin biografi? Dia ceritakan tentang miss-missnya dia. Ya berarti kalau kita membaca itu, kita udah nggak ngikutin yang miss-nya dong. Ya kan Mmm, kegagalannya yang itu kita tinggalin, oh caranya keberhasilannya yang kita terapkan gitu. Jadi hal yang simpel adalah yang pertama bangun pagi, jangan kebiasaan menunda, ya on time dan belajar dari siapapun, dimanapun, kapanpun, gitu sih. luar biasa itu dia Bunda, silakan sekarang tunjukkan suara terbaik Bunda. Nggak terbaik sih aku Bunda yang atau nggak kayak lagu terbaru Bunda aja terserah, Bunda mau lagu terbaru yang mungkin orang nanti jadi akan tunggu-tunggu, siapa tahu ini heeh. nanti habis ini di-clipper banyak orang ya, Bunda nyanyi di sini habis itu jadi nilai yang baik gitu, orang, "Wah keren nih Bunda nih." Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku sendiri, lama tak ada yang menemani rasanya. Pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati.
Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Sampai akhirnya ku sadari aku tak bisa terus begini. Aku harus berusaha. Tapi mulai dari mana? Dari mana? Wah. Tepuk tangan itu dia Bunda Yuni Sarah. Terima Thank kasih. you Atta, terima kasih Atta. All the best, all the best. God Atta bless. makin sukses, makin cemerlang, semakin menginspirasi banyak pemuda Indonesia. Amin, thank you. Assalamualaikum, berkah buat teman-teman semua. Salam. Assalamualaikum.